Welcome to our channel. Afrika tetap menjadi wilayah utama di peta global, benua terbesar dan terpadat kedua di dunia. Hingga saat ini, menurut data World Population Review, benua seluas 30,37 juta kilometer persegi ini dihuni lebih dari 1,4 miliar jiwa. Afrika sebagaimana diketahui menampung banyak etnis dan keragaman budaya. Kaya akan minyak dan sumber daya alam, benua ini memiliki posisi strategis. Akan tetapi, pengelolaan sumber daya alam yang buruk seringkali menimbulkan beragam persoalan, baik yang sifatnya struktural maupun kultural. Lantas, kenapa benua Afrika yang notabene-nya merupakan salah satu daratan terkaya di dunia masih menyandang status sebagai benua termiskin? Apa saja penyebabnya? Mari kita bahas. Kita ketahui bersama, Afrika adalah rumah bagi setidaknya 54 negara dan negara berdaulat yang diakui, serta 9 wilayah dan 2 negara merdeka yang secara de facto dengan sedikit pengakuan. Salah satu lembaga yang dinaungi PBB, The United Nations Population Fund, pada tahun 2009 menyatakan, populasi Afrika bertambah 2 kali lipat selama atau sejak 27 tahun terakhir. Fakta demografi ini menjadikannya sebagai benua terpadat kedua di dunia di bawah Asia. Mantan Direktur The UN Population Fund, Thoraya Obaid, menggarisbawahi alasan dibalik pesatnya pertumbuhan populasi Afrika. Sebagaimana dilansir BBC, negara-negara Afrika semuanya berkembang pesat karena ada banyak perempuan yang tidak memiliki akses untuk merencanakan keluarga mereka, kata Obaid. Dengan kata lain, hal itu jelas berkaitan dengan akses pengetahuan atau pendidikan secara umum. Meski demikian, alasan populasi bukanlah penyebab utama kemiskinan yang melanda negara-negara benua hitam. Julius Kwasi Ovori dari Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana, dalam rilisnya Why Most African Countries Are Poor menjelaskan, kendati sedikit kontroversial, bahwa faktor kultural yang mencakup kepercayaan, ideologi, dan nilai-nilai yang dimiliki banyak orang Afrika merupakan alasan di balik beberapa penyebab kemiskinan di sebagian besar negara Afrika. Menurut Ovori, hal tersebut misalnya dilihat dari banyak orang Afrika yang masih berpikir untuk sekadar hidup santai, serta tidak membuat rencana apapun untuk masa depan mereka. Mereka beranggapan itulah satu-satunya cara terbaik menikmati hidup. Sementara itu, dalam tulisan bertajuk Poverty in Africa Prey's Upon the Most Vulnerable, mengemukakan 1 dari 3 orang Afrika hidup di bawah garis kemiskinan global. Mereka mencakup 70% kemiskinan dunia dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Meski demikian, penyebab kemiskinan di benua ini tidak berbeda jauh dengan penyebab kemiskinan di seluruh dunia. Hal itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, faktor eksternal dan budaya dan internal. Faktor pertama meliputi kerawanan pangan, keterbatasan akses ke sumber air bersih, korupsi pemerintah, hingga infrastruktur yang buruk. Sedangkan faktor kedua terdiri atas pengetahuan, aspirasi, ketekunan, nilai, percaya diri, dan harga diri. Nah, kita seringkali tampak seperti orang kurang sabar terhadap sejarah, atau kurang berminat mengetahui dampak peristiwa masa lalu terhadap masa kini. Singkatnya, tidak ada cara lain untuk memahami Afrika saat ini tanpa mempertimbangkan masa lalu benua tersebut. Seperti diketahui, sejak tahun 1400-an, Portugis adalah negara Eropa pertama yang menggunakan tenaga kerja budak Afrika di Southampton di lepas pantai Afrika Barat. Sejak saat itu, melalui puncaknya pada abad ke-18, perdagangan biadab dan tidak manusiawi di Afrika ini menjadi kegiatan ekonomi utama, dan lewat ini pula upaya globalisasi awal Eropa didanai. Diperkirakan seperti dalam laporan BBC, 11 juta orang secara paksa dibawa ke perbudakan di dunia baru, tetapi jumlah yang sebanding selama berabad-abad juga dijual di Sahara, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Nathan Hahn, profesor ekonomi, dalam tulisannya tentang perdagangan budak Afrika berjudul The Long-Term Effects of Africa's Slave Trades, berargumen negara-negara Afrika yang termiskin saat ini adalah negara-negara dari mana sebagian besar budak diambil.
Tak cukup sampai di situ. Perbudakan kulit hitam membuka jalan bagi sistem lain yang sama brutalnya, namun kurang menarik simpati publik. Pada tahun 2002, Boris Johnson yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri menulis tentang warisan kolonial Inggris di Afrika. Afrika berantakan, tetapi tidak dapat dipercaya untuk menyalahkan kolonialisme, kata Boris Johnson. Pada tahun 2016, 44% responden dalam jajak pendapat YouGov setuju dengan pendapat tersebut dan menyatakan bahwa sejarah kolonial Inggris adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Semua penguasa kolonial di Afrika meninggalkan cara hidup yang benar-benar menghancurkan. Orang-orang trauma dan diajarkan di sekolah-sekolah kolonial untuk membenci segala sesuatu tentang diri mereka sendiri, kulit, bahasa, pakaian, hingga adat istiadat mereka. Bahkan dewa-dewa mereka pun diganti. Seperti yang diungkapkan oleh psikoanalisis dan intelektual revolusioner Frantz Fanon dalam bukunya The Roots of the Earth tahun 1961. Kolonialisme tidak puas hanya dengan memegang orang dalam cengkramannya dan mengosongkan otak penduduk asli dari semua bentuk dan isi. Dengan semacam logika sesat, ia terbalik ke masa lalu orang-orang tertindas, kemudian mendistorsi, menodai, serta menghancurkannya. Jadi, orang-orang yang tampaknya tanpa masa lalu sekarang bebas menentukan masa depan mereka sendiri. Kecuali di sebagian besar, jika tak semua kasus, sebenarnya tidak demikian. Eliza Enyegwe dalam tulisan panjangnya yang dipublikasikan The Guardian, Why is African so poor? You ask Google. Here's the answer, berpendapat Afrika pasca kolonial terperangkap di tengah pertempuran perang dingin untuk dominasi ideologis, kemudian dilumpuhkan oleh kebijakan penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF, serta sekarang berada di bawah belas kasihan perusahaan multinasional yang bertindak tidak selalu di atas hukum dan tentu saja di luar labirin moral. Pada Mei 2017, sebuah laporan tentang aliran sumber daya masuk dan keluar dari Afrika mengungkapkan bahwa benua ini kehilangan lebih banyak uang setiap tahun daripada yang diterimanya dalam bentuk bantuan, investasi, dan pengiriman uang. Menurut laporan Hans Account tahun 2017, lebih dari 3 kali lipat jumlah bantuan yang diterima Afrika oleh perusahaan multinasional barat namun sengaja memanipulasi laporan nilai impor atau ekspor untuk mengurangi pajak. Inilah salah satu alasan utama di balik kemiskinan benua Afrika. Contoh-contoh itu berbicara tentang cara di mana sistem ekonomi, perdagangan, dan informasi global diatur, serta mengacaukan negara-negara Afrika. Dari undang-undang kekayaan intelektual yang tidak adil, hingga kesepakatan perdagangan yang memaksa negara-negara Afrika untuk membuka pasar mereka terhadap surplus produksi dunia kaya. Belum lagi prosesnya yang menghancurkan pertanian dan manufaktur lokal. Dalam setengah abad sejak Perang Dunia II, sementara ekonomi telah tumbuh dan dalam arti luas, pemerintah telah membaik, demokrasi di benua Afrika masih tetap goyah. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan supremasi hukum, sektor publik yang sering membengkak dan usaha kecil yang terjepit, patriarki yang menyamar sebagai agama dan budaya, tingkat pengangguran yang tinggi membuat orang Afrika tetap menjadi miskin. Tetapi tentu saja analisis seperti yang sebelumnya dijelaskan cenderung merupakan generalisasi. Ya, kita tahu setiap hari ada jutaan pengguna internet berusaha memahami benua ini, ketimbang melihatnya secara komprehensif sebagai negara atau wilayah tertentu. Pertanyaan tentang mengapa Afrika begitu miskin syarat dengan bias dan mengasumsikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ada tempat homogen bernama Afrika, dan bahwa algoritma pencarian Google akan menemukan beberapa kutipan singkat, namun padat untuk menjelaskan 54 negara yang berbeda. Asumsi kedua, ada sesuatu yang luar biasa tentang Afrika, yang mana sementara benua dan masyarakat lain menjadi lebih kaya, orang-orang Afrika tak punya pilihan lain untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Pada akhirnya, jika tidak ada kecenderungan bawaan untuk korupsi, kekerasan, atau kemiskinan di Afrika, maka narasi yang memicu stereotip tentang Afrika selama ini perlu dipertanyakan. Satu pernyataan yang mungkin relevan datang dari salah satu penulis kenamaan Afrika berkebangsaan Nigeria, Chinua Achebe. Ia pernah mengatakan dalam satu kesempatan, Barat sepertinya menderita kecemasan yang mendalam, terutama tentang gentingnya peradaban mereka
dan membutuhkan kepastian terus-menerus dibandingkan dengan Afrika. Alhasil, mungkin bukan Afrika yang perlu diselamatkan, tetapi kita atau mungkin Barat itu sendiri.